Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusuf dari Era Haji Indonesia. Pada sesi kali ini kita akan mempelajari terkait bagaimana melakukan transaksi umroh baik untuk perorangan maupun untuk kelompok. Video ini adalah video revisi atau video perbaikan atas update yang telah kami lakukan pada sistem Era Haji, sehingga ada beberapa perubahan dibandingkan versi sebelumnya. Baik, akan segera kita mulai terkait bagaimana cara melakukan transaksi untuk umroh, baik itu kelompok maupun perorangan. Yang perlu dilakukan adalah klik pada menu transaksi. Nah, jadi sebelumnya saya jelaskan bahwa terkait transaksi, semua pintu masuknya adalah melalui halaman depan. Itu dari menu transaksi, kemudian karena di sini kita akan mensimulasikan transaksi umroh, maka kita klik pada transaksi paket umroh. Dan di sini akan tampil beberapa paket yang sudah kita buat. Adapun pembuatan paket ini sudah kita pelajari bersama pada video sebelumnya. Sebagai contoh, kita akan mentransaksikan untuk umroh awal Ramadan yang ini. Dapat kita lihat di sini ada galeri atau gambar-gambar yang sudah kita tambahkan dari video sebelumnya yang sudah kita pelajari bersama. Termasuk juga itinerary programnya. Lalu fasilitasnya, harga termasuk apa, tidak termasuk apa, persyaratan peserta dan lain sebagainya yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Dan di sini adalah video lanjutan di mana di sini kita akan mentransaksikan paket yang sudah kita buat dari tutorial sebelumnya. Nah, di sini dapat kita lihat ada beberapa program, lebih tepatnya satu program ya saat ini ya. Nah, jadi satu program yaitu program umroh 10 hari. Apabila di paketnya ada program 8 hari, 10 hari, 12 hari, 15 hari, maka akan tampil di sini. Sebagai contoh di sini karena hanya ada program 10 hari, maka yang tampil hanyalah program 10 hari. Kemudian dapat kita lihat untuk program 10 hari ada dua bandara keberangkatan, yaitu ada yang starting dari Jakarta dan yang berikutnya dari Juanda atau Surabaya. Dan dapat kita lihat juga ada perbedaan harga antara yang starting Jakarta maupun starting Surabaya. Akan saya contohkan terkait pemberangkatan yang dari Jakarta untuk tanggal 25 April 2020. Dan dapat langsung terlihat berapa seat yang tersedia. Apabila dari starting Jakarta 10 hari ada beberapa tanggal, di sini juga akan tampil. Karena di sini tadi baru disetting hanya satu tanggal, maka yang tampil hanya satu. Berikutnya kita langsung memasukkan berapa orang yang berangkat sesuai dengan jenis kamarnya. Baik perorangan maupun kelompok, prosesnya sama persis, yaitu tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan maksudnya. Dan ini ada perubahan dari versi sebelumnya. Di versi sebelumnya, ketika memesan itu ada pilihan apakah itu perorangan ataukah itu kelompok. Sedangkan pada sistem Era versi yang saat ini, hal seperti itu dihapus, sehingga langsung diisikan berapa orang yang berangkat sesuai pilihan kamarnya masing-masing. Apabila dia perorangan, dia langsung memilih kamarnya yang mana, tinggal diisikan satu. Misalkan dia berangkat sendiri ya, untuk satu orang, maka tinggal dimasukkan di sini. Apabila dia kelompok atau grup, yaitu lebih dari satu orang, misalkan berangkat ada 8 orang di kamar Huat, maka tinggal diganti 8 di sini. Akan saya contohkan apabila yang berangkat adalah 2 orang di kamar double yang seperti ini ya, dengan harga 31 juta per pax. Yang berangkat adalah 2 orang. Apabila sudah, tinggal kita klik pesan paket dan kita klik OK. Nah, berikutnya pada form checkout akan terlihat reviewnya apa yang kita pesan di sini. Kita pesan untuk kamar double 2 pax dengan harga sekian. Bandara ada di mana, pesawatnya apa juga terlihat, Hotel Mekah Madinah juga terlihat. Kemudian kita tinggal mengisikan data pemesannya di sini. Adapun pemesan ada 2 jenis. Yang di sini saya simulasikan adalah apabila transaksi dilakukan oleh orang yang sudah login ya. Dalam hal ini saya contohkan dia dilakukan oleh operator, user dengan hak akses sebagai operator. Ketika kita sudah login, maka ada 2 pilihan, yaitu pemesan baru atau pemesan terdaftar. Pemesan baru artinya orangnya memang benar-benar belum ada di sistem, sehingga kita
anggap itu sebagai pemesan baru. Pemesan terdaftar itu artinya datanya sudah ada, jadi tinggal kita pilih siapa yang mau berangkat. Nah, kita tinggal memilih siapa jamaahnya. Kita bisa search, kita tinggal ketik. Atau apabila kita sendiri yang berangkat, misalkan saya adalah staff travel dan saya sendiri yang berangkat, maka saya pilih pemesan pribadi atas nama saya sendiri di atas. Adapun orang lain akan dikelompokkan. Apabila jamaah akan dikelompokkan sendiri sesuai namanya ya di sini. Misalkan yang mendaftar adalah pemesan baru. Pemesan baru misalkan dengan nama Muhammad Riza Abdillah. Apabila ada nomor teleponnya, tinggal kita masukkan di sini. Apabila tidak, ini boleh dikosongkan. Jadi nomor telepon dan email itu boleh dikosongkan dengan syarat dia didaftarkan. Apabila jamaahnya mendaftar sendiri dengan posisi belum login, maka nomor telepon dan nomor HP dan email ini adalah hal yang mandatori atau wajib diisi. Tapi karena dia didaftarkan, sehingga nomor telepon atau HP ini menjadi tidak wajib untuk diisi. Email juga tidak wajib untuk diisi. Fungsinya nomor HP ini adalah untuk reminder atau untuk yang pertama jelas untuk data kita sendiri ya. Yang kedua adalah untuk reminder apabila dia sudah waktunya pembayaran, maka sistem akan memberikan notifikasi melalui SMS yang dikirimkan ke nomor HP yang terdaftar di sini. Begitu juga dengan email, apabila si jamaah tersebut, si Riza Abdillah ini sudah waktunya pembayaran, maka sistem akan memberikan notifikasi atau mengingatkan melalui email juga yang dikirim di email yang diisi di sini. Jadi fungsi nomor HP dan email ini adalah untuk pemberitahuan baik ke kita atau pemberitahuan ke jamaah. Termasuk apabila jamaah tersebut paspornya expired atau ketika dia ulang tahun, maka sistem juga akan memberikan notifikasi secara otomatis sesuai dengan data yang dimasukkan di sini. Akan saya contohkan terkait penomorannya ya. Adapun terkait notifikasi dan lain sebagainya akan kita bahas di sesi yang lain. Misalkan email tidak saya isi. Berikutnya di sini langsung kita isi nama jamaahnya. Karena tadi saya masukkan 2 orang, maka di sini otomatis akan muncul 2 slot nama. Dan ini adalah update dari versi sebelumnya, di mana versi sebelumnya yang dimasukkan hanyalah data pemesan saja. Dan di sini kita juga harus masukkan data jamaahnya. Data jamaah dapat diisi sesuai pemesan, artinya orang yang pesan juga ikutan berangkat. Atau bisa juga jamaah baru, artinya dia yang pesan ini itu memesankan untuk orang lain. Jadi dia hanya pesan tapi dia tidak ikut berangkat. Berarti data jamaahnya bisa berbeda dengan yang pesan. Misalkan dia yang pesan dan dia ikut berangkat, berarti jamaah pertama adalah sesuai dengan pemesan. Jadi pemesan siapa namanya ketika diketik di sini, maka akan otomatis terupdate ini. Apabila jamaah baru tinggal kita masukkan. Apabila jamaah terdaftar ini sama dengan di atas ya. Di atas tadi, apabila datanya sudah ada tinggal kita pilih orangnya. Terdaftar ini istilahnya adalah returning customer. Jadi dia adalah jamaah yang sudah pernah berangkat di kita, datanya sudah ada di sistem dan kemudian dia berangkat lagi. Baik, maka kita pilih sebagai jamaah terdaftar. Sekarang misalkan kita simulasikan ini adalah transaksi yang benar-benar baru. Artinya si Bapak Riza Abdillah juga ikutan berangkat. Misalkan dia berangkat bersama istrinya. Istrinya kebetulan data belum ada di sistem, sehingga dianggap jamaah baru. Misalkan nama istrinya adalah Anissa Khairun. Nah, misalkan ini namanya untuk nama istrinya. Apabila datanya sudah kita isikan, maka tinggal kita selesaikan pesanan. Sebelum kita lanjutkan, kita lihat dulu di sini, kita pastikan data sudah benar. Pemesannya Bapak Riza Abdillah, kontaknya adalah ini, waktu transaksi otomatis sekarang. Kode referensi ini kaitannya dengan keagenan. Jadi apabila dia merupakan jamaah yang dibawa oleh agen, maka tinggal kita isikan referensinya. Adapun detail terkait referensi akan kita bahas pada video selanjutnya, yaitu video terkait keagenan beserta komisinya. Nah, berikutnya nama jamaahnya atau nama pesertanya juga kita cek apabila sudah benar. Jadi pendekatan yang digunakan ini adalah pendekatan yang sama digunakan pada online travel agent atau OTA seperti Traveloka, Tiket.com dan lain sebagainya. Di mana pada sistem-sistem OTA seperti Traveloka, Tiket.com dan sebagainya, pemesan dan orang yang berangkat
itu bisa sama dan bisa berbeda. Dan di sistem ini juga kita menggunakan pendekatan itu. Pemesan adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pembayaran, kuncinya adalah itu. Jadi kuncinya pemesan itu adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pembayaran. Jadi ketika ada penagihan, kita tagihnya ke siapa? Nah, ya ke pemesan ini. Adapun orang yang berangkat itu kita masukkan di bawahnya. Jadi saya ulang, pemesan belum tentu berangkat, tapi bisa jadi dia juga ikutan berangkat. Kalau belum tentu berangkat, maka pemesan pada baris pertama adalah jemaah terbaru atau jemaah terdaftar, bukan sesuai pesanan, sesuai pemesan. Kalau sesuai pemesan berarti dia pesan, dia juga berangkat. Baik, segera kita lanjutkan. Apabila sudah selesai, tinggal kita klik pada selesaikan pesanan dan lanjutkan pembayaran. Nah, apabila data sudah benar, kita klik OK. Nah, data akan disimpan dan diproses di sistem. Dan data juga akan divalidasi, artinya nomor-nomor yang disimpan di sini itu akan divalidasi oleh sistem. Apabila nomor ini termasuk spam atau nomor ini terindikasi melakukan penipuan, yang database-nya juga tersedia di sistem kami ya. Adapun nomor-nomor yang merupakan scam, nomor yang sering melakukan penipuan, dan nomor-nomor lain atau disposable number itu otomatis tidak bisa digunakan di sistem karena nomornya sudah diblokir oleh sistem. Termasuk email, apabila email itu juga merupakan email-email palsu, email yang tidak valid, atau email yang sering digunakan untuk mengirimkan spam, juga otomatis akan terblokir di sistem. Artinya sistem RAH ini memastikan atau kami mengusahakan data yang masuk ke sistem itu adalah data yang valid. Jadi data sebelum masuk ke sistem dia akan diverifikasi oleh sistem kami, oleh mesin kami untuk divalidasi apakah data ini merupakan data yang memang di-entry oleh manusia ataukah data yang di-entry oleh bot atau mesin-mesin yang digunakan untuk crawling data. Baik, saya lanjutkan lagi. Di sini dapat kita lihat bahwa di pembayaran ada jatuh temponya ya, yaitu tanggal 25 Maret jam sekian. Dan jatuh tempo ini bisa kita atur sendiri. Apakah dia 2 jam, apakah dia 1 hari, ataukah 2 hari. Fungsinya apa jatuh tempo ini? Fungsinya adalah membatasi seat yang digunakan. Karena apabila kita lihat di sistem administrasi, seatnya sudah otomatis berkurang. Akan saya contohkan. Tadi si jamaah ini ya, Pak Riza Abdillah, ini memilih pemberangkatan tanggal 25 April program 10 hari. Kalau kita cek di sini jumlah pax-nya ada 2 ya. Jadi sudah terkunci 2 seat walaupun dia belum bayar, kecuali dia sudah melewati ini, waktu ini, maka otomatis 2 seat ini akan otomatis hilang sehingga bisa digunakan orang lain. Dan dapat kita lihat maka harus membayar DP minimal berapa di sini. Ini DP minimal ya, bisa lebih. Kalau kurang tidak bisa tapi bisa lebih. DP ini juga bisa kita atur sendiri nominalnya. Adapun pengaturan ini sudah kita bahas di video sebelumnya, yaitu terkait bagaimana mengatur uang muka untuk transaksi paket umroh dan bagaimana mengatur tenggang waktu untuk transaksi paket umroh. Apabila sudah selesai, maka kita bisa melanjutkan ke proses pembayaran. Nah, di sistem RAH mendukung sangat banyak metode pembayaran. Ada 6 metode yang di sini aktif baru 4. Jadi ada yang belum kami aktifkan, yaitu terkait EDC. EDC ada sendiri pengaturannya untuk mengaktifkan EDC dan akan kita bahas pada sesi yang lain. Ada juga pembayaran melalui payment gateway, yaitu pembayaran online yang otomatis terkonfirmasi. Dan itu juga bisa diaktifkan di sistem yang di sini belum saya aktifkan. Adapun bagaimana melakukan metode pembayaran melalui payment gateway akan kita bahas pada sesi yang lain. Di sini akan saya contohkan pembayaran yang hanya melalui tunai. Adapun pembayaran melalui channel-channel yang lain akan kita bahas pada video yang terpisah. Nah, apabila sudah tunai sudah ya, kita tinggal masukkan pembayarannya. Misalkan pembayarannya adalah 10 juta. Nah, apabila sudah tinggal kita selesaikan pembayaran, kita klik OK. Nah, pembayaran sudah berhasil. Ketika pembayaran berhasil, maka kita langsung dapat mencetak kwitansi di sini. Nah, ini adalah kwitansi pembayaran dari yang sudah dilakukan oleh Bapak Riza Abdillah.
Nah, ini adalah contohnya. Ini bisa kita tinggal print. Ini sudah seukuran kwitansi. Adapun detail terkait bagaimana melakukan pembayaran atau pengoreksian pembayaran akan kita bahas pada sesi yang lain, yang fokus membahas terkait bagaimana melakukan pembayaran. Dan di sini dapat kita lihat ya di data transaksi bahwa transaksinya sudah tersimpan, dan kita bisa lihat di pemberangkatannya. Nah, ini pemberangkatan sudah kita buat ya pada video tutorial sebelumnya terkait membuat pemberangkatan. Mohon maaf, terkait membuat paket umroh. Nah, di sini kita dapat melihat dalam pemberangkatan ini berapa transaksi yang masuk, statusnya sudah lunas atau belum, lalu manifestnya. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, ini ya terkait data transaksi. Jadi inilah step melakukan transaksi paket umroh di sistem Era Haji. Adapun seperti manifest, penyerahan dokumen, penerimaan kelengkapan, dan pembayaran secara detail akan kita bahas pada video yang terpisah agar pembahasan dapat lebih detail dan lebih mudah untuk dipelajari secara bertahap. Dan di sini dari pemberangkatan ini, mohon maaf, dari transaksi ini kita juga dapat mencetak form transaksi, yaitu form yang berisi data pemesanannya si jamaah tersebut. Form transaksi ini dapat kita download dalam bentuk PDF atau juga dapat di print secara langsung. Nah, ini adalah contoh formulirnya dalam bentuk PDF. Dan ini adalah contoh apabila kita ingin melakukan print halaman ini secara langsung. Dan di sini otomatis logo yang tampil adalah logo dari travel Anda. Jadi bukan logo dari Era Haji lagi, atau bukan logo yang ini ya. Ini sesuai dengan logo yang diatur pada sistem masing-masing. Jadi di Era Haji ini tidak ada brand Era Haji sama sekali di sistem Anda. Semua adalah brand dari Anda sendiri. Nah, baik, sekian adalah video tutorial kami terkait bagaimana melakukan transaksi paket umroh, baik itu perorangan maupun kelompok. Jadi baik perorangan maupun kelompok, stepnya sama, kita hanya tinggal mengisi di halaman depan. Akan saya review sedikit ya. Jadi baik perorangan maupun kelompok, alurnya sama persis, tidak ada perbedaan. Kita hanya tinggal mengisi pada bagian ini, bagian pilihan kamar. Apabila dia sendiri baru tinggal dimasukkan, misalkan sendiri memilih kamar kuat. Apabila sudah pesan paket, nah stepnya akan sama persis dengan apabila dia kelompok. Kalau perorangan ini hanya satu, kalau kelompok berarti lebih dari satu yang tampil. Kenapa perorangan tetap tampil di sini? Karena bisa jadi transaksi itu dilakukan oleh perorangan membeli untuk satu orang, dan yang membeli dan yang berangkat adalah orang yang berbeda. Misalkan anak memberangkatkan ibunya atau berangkat dengan bapaknya, atau hanya memberangkatkan anaknya satu orang. Artinya pemesan dan orang yang berangkat ini bisa merupakan dua entitas yang berbeda. Nah, ini adalah tutorial terkait bagaimana cara melakukan atau bagaimana cara mencatat apabila ada transaksi umroh yang masuk, atau apabila kita ada jamaah datang dan dia ingin melakukan transaksi umroh, maka inilah yang step yang kita lakukan. Adapun terkait dokumen dan lain sebagainya, kita lanjutkan pada video yang terpisah. Baik, sekian dari kami terkait video tutorialnya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.